Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, kita percaya bahwa oleh karena kasih-Nya kita ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Itu semua juga anak karunia Tuhan. Baik, saudara sekalian, mari kita akan lanjutkan firman Tuhan kita di pelajaran yang kedua dari kasih tanpa syarat. Kasih tak bersyarat, love unconditionally, ya. Pelajaran yang kedua terambil dalam Efesus pasal yang ketiga, Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga, ya. Mundur Nana, ini pelajaran yang pertama, mundur jauh. Ya, pelajaran yang kedua. Baik, puji Tuhan. Efesus pasal yang pertama ayat 3 hingga ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya apa? Kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk apa? Menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ayat yang ketujuh, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga dan maupun yang di bumi. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-11. Sebentar. Ya. Baik, ayat yang 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah apa? Jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Saudara sekalian, kasih tak syarat. Lihat firman Tuhan ini, ya, pernyataan ini luar biasa. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah menjadikan kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia jadi, Allah sudah memilih kita. Ini membuktikan bahwa kita adalah makhluk abadi. Kita ini tidak jadi pada titik ketika pertemuan sperma dan sel temur. Enggak, kita itu sudah ada jauh sebelum itu. Ya, ini doktrinal kita. Memahami akan hal ini, betapa Allah itu berarti kekal. Allah yang kita sembah itu Allah yang ada dari sejak segala sesuatunya belum ada.
Dan dialah yang mengadakan segala sesuatunya dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah dengan kata bara, ya. Dalam bahasa Ibrani dinyatakan demikian. Oleh sebab itu Allah kita adalah kekal, Bapa yang kekal. Segala sesuatu berasal daripadanya. Itu Bapa kita yang kekal. Dan dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Dari semula sudah ditentukan dari semula oleh Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu juga dari semula sudah ada. Dari awal segala sesuatu ketika semuanya belum ada, Yesus Kristus sudah juga ada. Ketika Dia mengadakan kita, Dia memilih kita, menentukan kita supaya kita apa? Menjadi anak-anaknya. Dari sejak semula, dari awal Dia menentukan kita menjadi anak-anak Allah sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Bukan kemauan kita, bukan apa yang kita bisa, bukan apa yang kita lakukan, kerjakan, membuat Tuhan berkenan. Tetapi oleh karena Tuhan rela untuk menjadikan kita anak-anaknya. Dunia ini belum dijadikan. Sedangkan ketika dunia dijadikan, otomatis apa? Allah tahu manusia akan berbuat dosa. Ketika manusia pada awalnya Allah sudah tahu. Karena Allah sudah tahu, maka itulah yang disebut dengan unconditionally love. Love unconditionally. Atau kasih tanpa syarat. Orang kalau tahu orang itu jahat, orang itu bakal salah, melakukan dosa, melakukan pelanggaran, apakah ada orang yang mau cinta, mau sayang, mau menebus? Tidak ada, saudara. Orang cari jodoh aja, cari yang bagus, yang ganteng, nak isa soge, nak iso pinter, saudara. Cari yang bagus-bagus baru dipilih. Jangankan gitu, cari buah pun walaupun bentuknya sama, apel dalam keranjang yang sama, dipilih ya saudara. Dilihat, diputar-putar, kadang diambil. Nah itu saudara. Ya diciumi dulu, ada apa dengan apel. Padahal yang nyiumi apel di mana minimarket, supermarket itu udah banyak kali. Tapi ditaruh lagi, nanti kita yang ambil, kita yang cium pula. Nah, kita milih-milih yang terbaik menurut kita, sama saja. Itu apel. Coba kalau telur ayam, coba saudara. Telur ayam itu keluar dari mana? Lah kok sempet-sempetnya dilihat, diputar-putar, dikeker. Nak bar dicium itu kan keterlaluan. Ya kan, diambil aja ya, sudah selesai lah ya kan. Nggak usah terlalu pusing. Nah manusia milih yang baik. Tuhan sudah menentukan kita, memilih kita. Itu tahu kita bakalnya berdosa. Betapa besar kasih setia Tuhan. Karena kita percaya. Kita bersyukur bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Allah mengampuni kita. Itu karena kerelaannya. Dia rela berkorban bagi kita. Oleh sebab itu dengan kata rela pun kita harus menanggapi dalam kerelaan pula. Kita harus sungguh-sungguh bertobat. Rasa ini harus dibangun. Manusia yang hatinya sungguh-sungguh bertobat, maka Allah mengampuni. Orang bisa saja kelihatan baik. Orang bisa kelihatan seperti orang rendah hati, perilakunya mulia. Orang bisa saja kelihatannya dermawan, sumbang sana sini. Orang bisa kelihatan kalau orang memuji dia, oh ini orang yang spesial karena dia cinta lingkungan dan lain sebagainya. Tapi kedalaman hati akan memberitahukan apakah benar dia sesungguhnya orang yang bisa selamat. Belum tentu saudara. Belum tentu karena dia
kelihatan baik, dia kelihatan mulia, lalu dia merasa dirinya selamat. Belum tentu. Karena keselamatan bukan hasil perbuatan. Keselamatan itu karena kerelaan Tuhan. Karena itu keselamatan disebut dengan anugerah, bukan hasil dari perbuatan. Orang itu punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Orang punya kecenderungan untuk mencintai dosa. Orang punya kecenderungan untuk berbuat jahat. Orang tidak perlu diajari untuk berbuat jahat, untuk berbuat dosa. Tidak perlu diajari. Karena otomatis orang bisa sendiri. Dosa pertama Adam dan Hawa. Itu ketika manusia sangat murni pikirannya. Sangat murni. Adam dan Hawa melakukan dosa. Dari mana itu keinginan? Muncul memang dari godaan awalnya dari luar. Tapi keputusan untuk melanggar perintah Tuhan dari hati manusia. Dari mana Kain bisa membunuh Habil? Dari rasa iri hatinya. Dari hatinya. Saudara sekalian, demikian juga kejahatan-kejahatan muncul dari hati manusia. Karena apa? Dia tidak memiliki kerelaan untuk bertobat. Melakukan yang baik, melakukan yang benar. Tetapi dalam keterpurukan, dalam kecenderungan dosa manusia, dalam keinginan hati menuju kepada kejahatan, Allah tetap cinta manusia. Allah tetap mengasihi manusia. Dan itulah berita Injil yang disampaikan, yang diwartakan, yang disiarkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di mana di sana ada keselamatan oleh karena pengorbanannya. Oleh karena kasihnya, saudara sekalian. Oleh sebab itu saudara sekalian, ini menjadi amanat agung bagi kita. Yesus Kristus sebelum mati, dia mengamanatkan sesuatu kepada kita. Matius 28, 19, 20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kalau memahami akan hal ini saudara sekalian, ada satu perintah yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita mengajar orang-orang menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Memuridkan, mendisiplin orang-orang supaya tidak berbuat dosa lagi. Supaya tidak melanggar perintah Tuhan lagi. Disiplinkan mereka, ajar mereka segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Ini amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak pakai negara, dan ternyata terbukti. Ketika negara dipakai untuk menekan orang supaya jadi orang Kristen, itu zaman menjadi zaman kegelapan. Tuhan tidak pakai lembaga yayasan untuk menjadikan orang menjadi orang Kristen, pengikut Kristus. Dan terbukti ketika yayasan, lembaga digunakan, justru di situ banyak pelanggaran. Betapa sedih
kalau kita melihat situasi semacam itu. Justru di saat kekristenan kuat oleh karena kuasa manusia, maka kekristenan justru terpuruk. Tetapi ketika dalam kondisi lemah, dalam tekanan, kekristenan semakin mencuat. Hebat. Kenapa? Karena hati yang tertuju kepada Tuhan. Menyampaikan kabar keselamatan ke banyak orang dengan kerelaan. Bukan dengan paksaan. Saudara sekalian, kekristenan tidak bisa dipaksakan. Kekristenan yang dipaksakan pada dasarnya kekristenan yang tidak muncul dari kerelaan hati. Kalau sesuatu yang dipaksakan berarti itu punya nilai syarat tertentu. Ketika ada syarat tertentu kerelaan itu muncul, kerelaan itu menjadi hilang. Oleh sebab itu demikian juga dengan perkawinan Kristen. Perkawinan kekristenan itu harus lahir dari kerelaan. Tidak boleh karena paksaan, tidak boleh karena syarat. Karena itu pernikahan Kristen tidak pernah mengenal yang namanya mahar. Tahu saudara, kalau itu namanya mahar berarti ada tuntutan. Kamu boleh nikahi aku asal maharnya sekian. Apa bedanya sama dukun? Tidak boleh. Di dalam kekristenan seperti itu. Harus muncul dari kerelaan hati. Tidak boleh karena paksaan atau dorongan atau sesuatu yang menekan. Tidak boleh. Ya, jadi sifat mahar, bawaan dan lain sebagainya itu hanya sekedar budaya yang kita ikuti. Fine, tidak apa-apa. Tapi pada titik orang mau menikah tidak boleh ada yang namanya tuntutan tertentu. Karena itu penyatuan, bukan sebuah perjanjian, penyatuan. Ya. Ada janji nikahnya, ada. Tetapi itu sifatnya manusia. Tapi ketika disatukan itu penyatuan oleh Tuhan. Nah saudara sekalian, demikian juga di dalam kekristenan. Kekristenan itu menuntut kerelaan. Dan kerelaan itu mulai daripada hidup kita. Untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Memuridkan. Lihat peran guru saudara. Guru yang hanya mengejar harta tidak akan pernah ketemu pendidik yang baik. Orang yang memuridkan harus dengan kerelaan memang rindu menjadi pendidik yang baik. Nah saudara dipanggil untuk menjadi guru menyampaikan firman. Mendidik, mengajar mereka melakukan perintah Tuhan. Tuhan ingin semua bangsa mengenal Dia melalui gerejanya, melalui hidup kita, melalui diri kita. Oleh sebab itu milikilah mata yang tertuju kepada bangsa-bangsa untuk dapat menerima keselamatan. Ada orang-orang di sekitar kita. Mari bawa mereka untuk mengenal Tuhan, mengenal Kristus. Milikilah mata kita untuk melihat sekitar kita. Siapakah orang-orang yang dapat diselamatkan? Kenapa? Karena Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan. Kata Yesus begini, ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi hal ini sangat jelas. Keselamatan tidak datang dari manapun.
hanya dari Yesus. Karena itu Kisah Para Rasul 4:12 katakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hanya dalam nama Yesus. Pertanyaannya saudara, bagaimana nama Yesus bisa dikenalkan kepada dunia? Yesus meminta kita, mengamanatkan kepada kita, memberitakan kabar keselamatan ini kepada semua bangsa. Dan itu harus dilakukan dengan rela hati, tidak dengan berat hati. Siapa di sini yang masih berat hati menyampaikan firman? Dan ternyata saudara sekalian, banyak orang Kristen yang berat hati menyampaikan firman. Bagaimana membuktikannya? Kita tahu keselamatan hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tetapi kita mau bicara tentang Yesus kepada sekitar kita saja, kita menjadi malu. Malu itu apa? Berat hati. Kita ngomong tentang Kristus pada orang-orang di sekitar kita, kita sungkan. Sungkan itu apa? Beban hati. Kita ngomong tentang Kristus kepada banyak orang, takut. Takut itu apa? Ya hati yang berat. Takut disiri'i, takut dibenci, takut disalahkan. Betapa susah untuk memiliki hati yang rela menyampaikan firman. Lugas-lugas saja, santai-santai saja. Sampaikanlah firman. Karena firman memang harus disampaikan supaya banyak orang bisa mengenal kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Amin. Tidak ada cara lain. Tuhan pakai kita. Sayang sekali kalau kita punya kesempatan tapi tidak digunakan untuk menyampaikan firman. Hasilnya bagaimana? Terserah Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak perlu sampai berat hati. Loh hasilnya terserah Tuhan. Kita pun sampai berbusa-busa nginjil kalau bukan Tuhan yang membuka hatinya. Ingat, kita itu dipilih dari sejak semula dunia ini belum dijadikan. Yang penting kita sampaikan dulu. Kok enggak terima? Ya wis ben wong urusan Tuhan bukan urusan kita. Urusan kita sampaikan firman. Sampaikan Injil keselamatan. Oleh sebab itu mari relakan diri kita untuk menyampaikan hal ini. Sehingga apa? Ketika firman disampaikan, iman timbul. Mungkin dari kita ditolak. Tapi kalau yang lain juga memberitakan, yang lain memberitakan, yang lain memberitakan, maka iman itu akan bertumbuh. Kenapa? Saudara sekalian, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, ya. Oleh iman dan bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau ada orang disampaikan Injil, mau terima. Bisa saja itu hanya istilahnya pukulan terakhir, berita yang awal. Tapi yang dulu-dulu disampaikan oleh yang lain, itu taburan-taburan pertama yang terus menerus. Ada seorang misionaris tinggal di satu wilayah yang terpencil. Ketika dia di sana mulai menginjil, tidak ada satupun yang percaya. Tidak ada satupun. Akhirnya istrinya mati karena malaria. Anaknya mati karena malaria. Akhirnya dia putus asa pulang ke negara asalnya. Lalu dia hidup sangat rusak. Minum-minuman. Dia sakit hati sama Tuhan. Dia benci dengan hidupnya sendiri. Hidupnya rusak. Suatu saat ada penginjil yang datang
ke kotanya, seorang penginjil yang sangat terkenal. Dia menyampaikan firman, ini orang dari Afrika, menyampaikan firman luar biasa, menyampaikan ke benua Eropa. Penginjil, dia iseng datang, ini siapa penginjil ini? Ketika sudah ketemu, justru penginjil ini mendatangi, mengenali misionaris ini. Karena penginjil ini ternyata dulu adalah pembantu kecil, anak kecil yang membantu di rumah misionaris ini. Ya. Dia mencari-cari misionaris ini kemana-mana, akhirnya ketemu. Dari situ misionaris ini menjadi bertobat. Ternyata apa yang ditabur dulu dirasa tidak bisa, tidak menghasilkan, hasilnya luar biasa. Walaupun cuman satu orang, tapi justru kemudian menjadi penginjil yang luar biasa, yang berkhotbah KKR luar biasa. Saudara sekalian, belum tentu, yang penting rela sampaikan kabar. Karena keselamatan itu oleh iman. Iman yang tumbuh karena pemberitaan firman. Sampaikan saja. Hasilnya kayak apa? Tuhan yang pimpin, Tuhan yang beri. Amin saudara. Ya. Jangan halangi orang untuk mendapatkan firman. Karena kita tidak mau menyampaikan. Karena kita menutup mulut kita supaya tidak sampai. Kenapa? Keberatan hati, tidak rela. Saudara miliki kerelaan, kasih tanpa syarat, paling gampang sampaikan firman. Pelajaran yang pertama dulu, kasih tanpa syarat yang pertama dengan mendoakan sekalipun itu musuh. Doakan mereka, lu tanpa syarat toh. Tidak mungkin dibales juga. Yang kedua, sampaikan firman. Karena banyak orang bisa diselamatkan kalau kita mau bersuara menyampaikan firman. Saudara sekalian, hanya Yesus yang rela mati bagi manusia berdosa. Kita. Hal ini membuktikan bahwa Allah mengasihi manusia. Hanya Yesus. Mari, apakah kita sampai berkorban jiwa? Kan enggak juga. Kita hanya perlu menyampaikan kabar baik ini. Ada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena itu dikaruniakanlah anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya, bagaimana mereka percaya? Bagaimana mereka bisa timbul iman? Kalau ada yang menyampaikan firman. Ingat, firman itu menghasilkan iman. Iman itu timbul dari pemberitaan. Pemberitaan akan firman Tuhan. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi sampaikan itu, bahwa ada Yesus Kristus yang rela mati bagi dosa kita. Dosa saya, dosa saudara, dosa semua orang, karena dia cinta dunia. Dia mencintai seluruh ciptaannya. Sesuatu yang belum ada, Tuhan sudah pilih dan tentukan kita. Baru dunia diciptakan. Betapa Tuhan menciptai kita. Oleh sebab itu saudara sekalian, mari sampaikan kabar baik ini. Kenapa? Karena keselamatan adalah anugerah Tuhan, bukan hasil usaha manusia. Ketika Tuhan mengubah hati seseorang, maka disitulah muncul yang namanya pertobatan. Hasilnya dari dalam. Maka manusia punya kerelaan kembali untuk dapat menikmati anugerah Tuhan. Ketika mereka menyadari itu bukan hasil usaha. Demikian juga orang tidak boleh merasa sombong
Ketika ada orang diselamatkan, oh itu diselamatkan karena penginjilan saya. Oh gereja ini banyak didirikan karena siapa? Ini 1, 2, 3. Tipikal sombong seperti itu saya nggak tahu sih. Biarlah itu lahir dari mulut orang lain, jangan mulut dari mulut gereja Tuhan. Amin. Nggak boleh. Biarlah itu segala puji hormat bagi kemuliaan nama Tuhan, bukan karena kita. Pekerjaan Tuhan yang ada, yang dihasilkan itu karena Tuhan, bukan karena kita. Keselamatan jumlah jemaat, jumlah pertobatan itu karena Tuhan. Orang tidak bisa sombong, sudah berapa membaptis orang. Kalau sudah tanya sama saya bingung juga. Saya tidak ngitung dan saya tidak mau ngitung. Dan saya percaya itu bukan hasil dari pertobatan yang murni karena saya menginjil. Tetapi semua itu karena Tuhan, Roh Kudus yang bekerja dalam setiap hati kita. Amin saudara. Karena itu milikilah kasih tanpa syarat. Dan kasih tanpa syarat kita yang kedua adalah sampaikan dan ajarkan firman Tuhan kepada siapa saja. Amin saudara. Karena itu mimbar ini saya bilang bukan monopoli pendeta. Firman Tuhan jelas menyampaikan bahwa percayakan kepada yang cakap untuk mengajar. Itu aja. Sampaikan firman. Kalaupun di sini ada anak kecil umur 5 tahun yang belum bisa apa-apa tapi dia menyampaikan firman, dia cakap dalam hal itu, memahami kebenaran, saya akan dengarkan. Naaman itu bertobat dari siapa? Dari hamba Yahudi kecil. Bertobat ya. Dia mau dengar. Naaman itu jenderal hebat. Rajanya hormat, sedemikian hormat rajanya sampai bikin surat kepada raja di Yerusalem bilang, aku kirimkan Naaman kepadamu supaya engkau menyembuhkannya. Sampai raja yang di Yerusalem pusing kepalanya. Emangnya aku Tuhan? Tapi Naaman beritahu, hambaku berkata di Yordan ada hamba Allah yang bisa menyembuhkan. Hambaku. Tidak boleh kita underestimate sama seseorang ketika dia menyampaikan firman. Kenapa? Karena orang yang menyampaikan firman, orang sedang berbicara atas nama Tuhan. Itu sebabnya kita memiliki amanat agung. Amanat dari apa? Tuhan Yesus. Ketika kita menyampaikan firman, mengajarkan firman, kita sedang menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan atas nama Tuhan Yesus. Tidak perlu kita takut. Tidak perlu kita merasa rendah diri karena kita orang Kristen. Tidak perlu, karena justru sebaliknya kita bisa bermegah di dalam Tuhan. Amin saudara. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita.